Seperti judul yang teman-teman baca di awal dari video ini, mengisahkan tentang menjadi YouTuber bisa berakibat sakit psikis. Apa yang akan saya sampaikan teman-teman di video kali ini? Yang pasti saya akan menyampaikan sebuah keseimbangan. Saya telah membahas banyak sekali tentang strategi, tentang metode, tentang cara mendapatkan subscriber, cara mendapatkan viewers, cara setting fitur YouTube. Ada semuanya di channel saya ini. Kalau teman-teman ingin melihatnya, silahkan obok-obok channel saya dan temukan. Tapi kali ini saya akan membahas hal yang lain tentang sisi sebuah keseimbangan. Jadi dalam YouTube ini teman-teman harus ada sebuah keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan antara mental dan juga pikiran, strategi. Nah, saya akan membahas tentang kesehatan mental YouTuber pemula. Teman-teman, simak terus video ini dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan mental karena kita sudah masuk ke dalam platform YouTube ini. Simak terus. Kesehatan mental yang saya maksud di sini adalah kesehatan dari psikis seorang YouTuber pemula. Menjadi YouTuber bisa berakibat sakit psikis, teman-teman. Kenapa? Karena kita sering yang pertama memikirkan kenapa video kita sepi. Yang kedua, kita terlalu memikirkan kenapa tidak ada subscribers. Yang ketiga, kita sering memikirkan bagaimana cara supaya cepat monetisasi. Itu membuat kita stres, membuat kita tertekan, sehingga secara tidak sadar kita ini mengalami sebuah stres yang tanpa disadari. Dalam YouTube, dalam dunia YouTube banyak yang membahas tentang strategi, cara dan sebagainya secara teknis, tetapi tidak banyak yang mempertimbangkan tentang kesehatan mental kita. Kita akan bahas. Teman-teman, saya akan mulai awali video ini dengan sebuah cerita. Pada suatu hari, ada seseorang yang menanam dua jenis tanaman yang berbeda. Yang pertama, dia menanam sebuah tanaman yang disebut sebagai fern atau disebut sebagai pakis. Yang kedua, dia mencoba untuk menanam biji atau tanaman bambu. Biji pakis itu dia tanam bersama-sama dengan waktu yang sama. Dia perlakukan dengan cara yang sama. Dia kasih air setiap hari, dia pupuk, dia rawat setiap hari. Di bulan pertama, bibit pakis tersebut mulai tumbuh kecil sekali. Di bulan pertama juga tidak ada perkembangan di benih bambu itu. Bulan kedua, benih pakis tumbuh dengan subur. Sementara di bulan kedua tidak ada pertumbuhan sama sekali di bibit bambu. Tetapi sang petani tersebut tidak patah arang, dia merawat sama dengan apa yang dia lakukan di bibit yang satunya, yaitu bibit pakis. Di bulan ketiga, pakis ini semakin banyak dan berkembang hijau, subur. Sementara di bulan ketiga, si bambu ini tetap tidak ada perubahan. Pada akhirnya, si pohon pakis ini bulan ke-6 sudah tumbuh dengan sangat besar, tinggi, dan subur. Sementara di bulan ke-6, bambu ini tidak menunjukkan progres apapun. Tetapi sang petani ini sabar. Dia terus merawat bambu tersebut dengan kasih sayang. Dia merawatnya dengan pupuk, diairi setiap hari, dia tengok. Bulan ke-8 tidak ada perubahan, tidak ada yang muncul. Bulan 9 tidak ada yang muncul. Bulan 10 bambunya tetap tidak mau muncul, teman-teman. Bulan 11 dia tunggu dengan sabar, tidak ada perkembangan. Bulan 12 akhirnya ada satu tumbuh
kecil sekali teman-teman, si bambu ini. Kemudian 3 bulan berikutnya, pada bulan ke-15, dia mulai tumbuh dengan perkasa, dengan kekar. Ya. 2 bulan kemudian, dia tumbuh sangat tinggi, melebihi tumbuhnya si pakis tersebut. Dia sudah menjulang sangat tinggi teman-teman, sangat kuat terhadap tiupan angin. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi ketika pada bulan pertama sampai dengan bulan 12, si bambu ini mempersiapkan dirinya untuk tumbuh di bawah terlebih dahulu teman-teman. Jadi dia menyiapkan akarnya untuk berakar sangat kuat di sana selama 12 bulan. Sehingga nanti ketika bulan berikutnya dia menjulang tinggi, dia akan menjadi sangat kuat. Diterpa angin dia tidak akan goyah. Bahkan dipotong pun dia nanti tidak akan goyah, akarnya tidak akan mudah tercabut. Sama halnya dengan YouTube teman-teman. Teman-teman di bulan pertama tidak ada pertumbuhan sepi. Bulan kedua tidak ada pertumbuhan. Bulan ketiga sama saja. Bulan keempat semakin frustrasi, stres. Viewersnya sedikit, subscribernya malah berkurang. Ikut sub for sub lagi. Di audit YouTube. Bulan ke-6 tidak ada pertumbuhan. 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai akhirnya bulan ke-12 tumbuh. Artinya apa? Selama 1 sampai dengan 12 bulan, bagi channel teman-teman yang belum berkembang, yang masih stuck, sabar. Artinya teman-teman ini sedang menyiapkan akar yang kuat untuk nantinya tumbuh menjadi YouTuber yang hebat. Saya pastikan ketika teman-teman mengupload 100 video, 200 video, belum ada yang membuahkan hasil, nanti di 201 pastinya akan ada 1 video yang meledak. Wah. Nah, itulah 1 video yang meledak ini akan menjadi trigger pertumbuhan untuk teman-teman bisa menjulang tinggi. Jadi teman-teman tidak usah stres, tidak usah khawatir tentang perkembangan YouTube teman-teman. Sabar saja, perlakukan YouTube teman-teman dengan baik. Perlakuan seperti tanaman bambu tadi yang diperlakukan oleh sang petani tadi, yang memperlakukan dengan kasih sayang, dengan hal yang sama, dikasih air, dipupuk, disayangi setiap hari, dan akhirnya suatu saat itu akan bertumbuh. Terima kasih telah menonton, tetap tebarkan kebaikan, semoga bermanfaat. Salam YouTube, bye bye.